kebiasaan di pengajian itu untuk jamaah baru ya istilahnya ada wiridnya gitu. Salah satu wiridnya itu baca ayat kursi. Dan beliau nggak tahu ayat kursi itu apa. Sampai nanya ke temen ini, nggak tahu ini bukan dikasih jawaban malah tawain. Saking sebalnya gitu kan. Diunjukin tuh kan di atas pintu suka ada figura ya. Iya. Ayat kursi. Tuh ayat kursi tuh gitu. Dilihatin, oh itu namanya ayat kursi. Dilihatin. 10 menit kurang lebih lah ngeliatin itu hafal. Gitu. Padahal awalnya nggak bisa baca Quran. Sampai saya dicap pengajian sesat. Iya, di tempat saya tuh. Saya dimusuhin orang yang ngerti agama bahasnya lah di sekitar tempat tinggal saya. Sampai saya di rumah saya mau dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pecinta cerita horor? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini lagi-lagi nih kita udah kedatangan narasumber yang udah dianggap keluarga sendiri di Jelajah Malam. Nggak lain nggak bukan, dia adalah Pak Malik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mantap. Ini sekarang cerita apa tadi di belakang udah spill sedikit sih. Coba diulang dah spillnya dah. Iya. Ini Bang sebenarnya banyak yang tanya dan bilang karena katanya gitu. Pengen belajar sama gurunya Pak Malik gitu. Oh, di komentar. Mungkin menurut mereka saya ini punya guru yang hebat gitu. Gurunya yang wah super dah. Sebenarnya enggak. Jadi salah satu guru saya itu bahkan bertolak belakang. Beliau tuh dulunya bandar narkoba. Gurunya bandar narkoba. Nah, itu dia spill sedikit dari Pak Malik. Langsung aja nih, kita dengerin bagaimana perjalanan spiritualnya Pak Malik. Semua berawal dari waktu itu saya belum ngerti apa-apa lah tentang kondisi ini. Hidup keluarga saya pas-pasan. Nah, saya punya adik perempuan umur sekitar 1,5 tahun. Itu sakit, ya. Sakit beberapa hari, mau berobat, jangankan ke dokter, gitu, ke dukun-dukun kampung lah bahasa kasarnya gitu. Itu nggak punya uang. Nggak punya uang sampai akhirnya adik saya itu meninggal. Gitu. Nah, dari kejadian itu apa ya? Saya punya niat sendiri bahwa gini. Nanti kalau saya gede, saya pengen belajar pengobatan biar bisa bantu orang. Gitu. Pokoknya kalau bisa ngobatin orang, siapa aja saya obatin nggak perlu bayar. Itu motivasi awal saya waktu itu. Nah, berjalannya waktu saya mulai kerja, bisa kerja. Waktu itu saya kerja jadi OB. Saya kerja jadi OB, terus kondisi 98 yang banyak kerusuhan, ekonomi anjlok. Terus saya belajar beternak jangkrik waktu itu. Kebetulan saya ada teman yang bisa ternak itu, terus saya ikut kerjasama sama temen. Dari sepanjang kita ngurus persiapan dari kandang, dari pakan, dari semuanya itu kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya temen itu cerita kalau dia itu belajar atau ngaji di satu tempat dengan kondisi seperti ini gitu. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik itu dia bilang kalau ngaji di situ nanti bisa ngobatin orang gitu. Gitu awalnya tuh. Nah, itu. Saya merasakan ketemu jalan nih dengan niat saya awal gitu. Karena emang saya pernah punya niat itu. Akhirnya saya ikut ngaji, saya minta
sama orang itu temen, kebetulan beliau tuh seorang guru SD. Cuma dia kasih ultimatum, Malik kalau mau ikut saya ngaji begini, ya Malik nanti lama bisa berhenti kerja gitu, karena biasanya katanya di pengajian ini kan lebih apa ya, lebih ke dalam gitu. Jadi lebih menata hati, lebih menata dalam kita, lebih apa namanya, kalau bahasa umum mungkin akhlak ya. Jadi Introspeksi gitu. introspeksi, terus menata semuanya gitu. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa Pak gitu, walaupun saya harus berhenti kerja. Akhirnya ya udah, kalau gitu ya udah besok malam ikut saya gitu. Awal saya ngaji tuh waktu itu malam Selasa saya ikut ngaji. Karena ngaji seminggu 3 kali, malam Selasa, malam Jumat, dan malam Minggu. Malam Selasa ikut ngaji, cuman dilalahnya gitu. Baru 3 kali giliran ngaji, teman saya malah nggak ngaji. Oh, Ya, tadi internak jangkrik. mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya lah gitu. Akhirnya dia nggak ngaji. Tapi karena saya udah punya tekad untuk ngaji, ya saya berangkat terus gitu. Berjalanlah ngaji itu, dimana di pengajian itu loh yang tadi saya bilang lebih menekankan siapa kita gitu. Jadi mengenal siapa diri kita sebenarnya. Misalnya contoh kecilnya, nama saya Malik, itu kan nama dari pemberian orang tua gitu. Yang namanya Malik ya seperti ini bentuknya, dan yang makhluk yang bentuk seperti ini ya disebutnya manusia gitu. Tapi kan dalam pandangan Allah belum tentu manusia gitu. Gitu. Kita harus mencari siapa kita, jadi harus kenal dulu siapa kita gitu, supaya kita tahu siapa kita, jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Nah, mulailah saya ikut ngaji. Dari situ terus jalan di satu tempat, di bawah pengajian, jamaahnya banyak. Di situ ada gurunya, semua normal. Nah, di tempat ngaji ini gurunya ada 2, mengarol. Katakanlah guru A dan guru B gitu ya. Guru A adalah pemilik rumah itu. Nah, guru B, guru kedua. Saya cenderung lebih seneng denger penyampaian dari guru B. Nah, guru B ini kalau misalnya pulang selesai ngaji nih jam 9, jam 10 gitu, beliau pulang. Saya suka ikut tuh, saya ikut pulang, keluar dari pengajian. Ikut ke rumah beliau, ya ngobrol-ngobrol iseng gitu, kadang sampai jam 11, kadang sampai jam 12 gitu. Itu saya lakuin terus. Nah, saya di pengajian ini alhamdulillah bertahan sampai 1 tahun. Nah, di tahun berikutnya guru B ini di rumahnya ada jamaah baru. Berapa orang? 8 sampai 9 orang. Lalu saya diminta untuk aktif di tempat guru B, karena untuk apa ya, memotivasi yang baru gitu, untuk menyemangati yang baru. Akhirnya saya izin ke guru A untuk aktif di guru B, dan saya mulailah aktif di tempat guru B ini. Dari 9 orang itu semua 8 orang itu rata-rata tatoan. Aduh. Rata-rata tatoan. Karena emang mereka mohon maaf gitu ya, anak jalanan lah. Ya biasa hidup di jalanan, hidup di pasar, hidup di terminal gitu. Pokoknya dunia-dunia keras gitu. Jadi kalau bahasa jeleknya gitu, kalau kita lagi buka baju tuh yang badan bersih saya doang. Dalam artian bersih ini nggak ada gambarnya gitu. Mereka rata-rata punya gambar gitu. Karena saya mikir juga nih, kok kenapa saya kumpul dengan orang kayak gini ya, artinya dikumpulin, tapi ya udahlah, yang penting semua pada niat baik kan gitu, pada mau belajar, mau ngaji. Terus berjalan ngaji alhamdulillah gitu. Nah, kebetulan saya deket nih sama guru B nih, kita udah aktif di guru B gitu ya. Saya sering silaturahim di luar jam-jam kerja, di luar jam ngaji. Kadang saya ada waktu saya main, kadang siang, kadang malam. Nah, dari sini saya ada keanehan gitu. Kenapa kok saya deket dengan orang, mohon maaf gitu. Saya kan kalau setiap kita pasti pernah bandel gitu. Kalau bandel saya tuh nggak ke arah minum. Saya bandelnya dulu ada hal lain lah, tapi tetap bandel gitu. Tapi ada hal lain. Kenapa kok saya dikumpulin dengan orang-orang yang kayak gini ya gitu. Saya awam masalah narkoba. Saya awam masalah narkotika.
tapi dikumpulin dengan teman-teman yang seperti ini kayak kenapa gitu. Sampai akhirnya saya terus berjalan, dan nggak lama saya juga punya temen yang dekat ke saya itu pun anak-anak jalanan. Dari anak-anak yang suka terminal, anak-anak yang suka minum, anak-anak yang suka tawuran, anak yang tatoan, yang gondrong gitu. Sampai mereka saya kumpulin di rumah tuh tiap malam minggu. Tiap malam minggu saya modalin kopi, ya ngerokok, yang penting malam ini mereka kumpul, mereka nggak bikin kejahatan. Mereka nggak ngerjain enggak. Perkara besok malam Senin mau gimana ya terserah. Sekemampuan saya kumpulin gitu. Lama-lama mereka nyaman kumpul tempat saya. Terus mereka merubah diri, yang tadinya misalnya pakai celana belel mulai ganti kain sarung, yang tadinya pakai kaos asal-asalan ganti kaos agak rapi, sekarang pakai kaos, pakai kain. Akhirnya mereka mau belajar ngaji itu saya kumpulin sampai saya dicap apa ya namanya, pengajian sesat. Iya, di tempat saya tuh saya dimusuhin. Ya, orang yang ngerti agama bahasnya lah, di sekitar tempat tinggal saya. Sampai saya di rumah saya mau dibakar. Itu alasannya apa, Pak? Kenapa bisa dimusuhin gitu? Karena begini, umumnya orang ngaji itu kan pakai koko, pakai kain sarung, pakai peci, duduk terus bacaan lah gitu ya, baca Yasin atau apalah. Saya enggak. Mereka saya kumpulin pakaian terserah mereka gitu. Pakai celana yang tadi saya bilang, celana belel, pokoknya enggak umum lah. Terus bahasan juga yang namanya kejalanan kan ngomong ngakak-ngakak itu, berisik gitu. Gitu. Nah, mereka masih ada yang suka minum, tapi saya diemin. Nah, puncaknya sebenarnya ada satu hari saya tester mereka untuk membuat terapi kejut kali, supaya mereka punya rasa takut untuk tidak mengulangi kejahatan. Nah, saya kumpulkan mereka, saya tahlil, itu saya taruhin kembang di depan tahlil gitu. Iya. Selesai ngaji itu kembangnya saya suruh bawa pulang. Terus saya bilang ntar malam jam 12 mandi ya kayak kembang gitu. Akhirnya ya karena mereka ikut omongan saya. Ada sebagian kecil lah, mungkin 1 atau 2 orang pada waktu itu di rumahnya mandi, di kamar mandi pakai kembang itu mandi. Dia lupa ngebersihin. Keluarganya lihat. Nah, disangkanya saya ngajarin ilmu sesat. Gitu. Padahal niat saya itu agar termotivasi bahwa terlihat sakral, terlihat mistis, supaya dia nggak ngerjain yang enggak lagi gitu. Nggak mabok lagi, nggak ngerjain yang enggak lagi lah, niat saya kayak gitu. Tapi ya namanya penilaian seorang yang kita nggak tahu, akhirnya ya rame lah di situ. Rame itu sampai intimidasi itu luar biasa. Sampai ada yang jadi macan gitu, pakai ilmu macan di depan rumah gitu. Itu sampai 2 kali itu kejadian itu. Maksudnya? Intimidasi. Mereka saking kesel gitu ya, ngantem ya, istilahnya ini ngebalas saya nggak bisa. Saya sama sekali nggak balas sama sekali. Mereka bilang saya sesat, bilang saya kafir, bilang saya pemimpin pengajian sesat, terus rumah saya, pokoknya semua itu saya nggak lawan gitu. Sampai nama saya di kelurahan ada itu. Cuma saya diemin. Dari tokoh agama, orang ngerti agama lah, sampai preman gabung, saya diemin gitu. Walaupun pada akhirnya setahun kemudian salah satu katakan ustadz disitulah ada datang ke rumah tuh minta maaf ke saya gitu. Waktu itu. Nah, saya mikir kenapa kok hidup saya kayak gini. Artinya gini, hidup saya nggak jauh dari orang-orang seperti itu gitu. Walaupun kecil ya, masa-masa remaja saya sering ngumpul teman-teman ya, mereka suka minum, suka judi gitu ya, saya gabung sama mereka, tapi saya nggak ikutan gitu. Paling mereka beli makanan, saya ambil makanannya, saya ambil gorengannya, saya ambil kacang gitu kan. Minumnya mereka minum, saya enggak gitu. Nah, kok sekarang saya ada di pengajian kok ngumpul dengan orang kayak begini lagi. Nanti kita punya rasa apa ya, tanda tanya. Tanda tanya. Nah, dari kedekatan saya sama orang tua gitu, karena di tempat saya kan nggak dipanggil guru, sebutnya orang tua gitu, orang tua syariat. Ya, orang tua syariat. Nah, orang tua ini cerita itu bahwa sebenarnya beliau ini sebenarnya bukan lulusan dari pondok. Bukan orang yang ngerti agama. Bukan orang yang dekat sama agama gitu. Bahkan terkesan jauh. Jadi
Ini si guru B tadi. Ini guru B nih. Nah, guru B saya ini dia berada di satu keluarga yang religius. Hanya dia satu-satunya yang bandel. Gitu. Dia satu-satunya anak laki-laki di keluarga itu yang bandel. Dan anaknya apa ya, luar biasa kuat gitu. Digebukin sama orang tuanya pun gak pernah nangis. Gitu. Saking bandelnya nggak pernah diikat di pohon ini ya. Beliau cerita. Terus pinggirannya dikasih jerami padi, dibakar jeraminya, dia di tengah-tengah. Kan kalau ngomong asap luar biasa itu sampai begitu sama orang tuanya, saking bandel lah gitu ya, saking bandel. Nah, sampai gede akhirnya bersentuhan dengan dunia narkoba. Tahun 84 kurang lebih. Tahun 84 beliau ini punya penghasilan sehari itu dari 80 sampai 100 juta. Oh? Itu. 84. Tahun 84. Penghasilannya segitu. Penghasilan segitu. Sehari. Gitu. Dari narkoba itu. Buset, segede apa sekarang tuh? Makanya dulu beras berapa perak. Tapi penghasilannya segitu sehari. Saking omsetnya bagus, saking ini, jadi kalau apa ya bahasanya, saya nggak paham bahasanya. Pakai bahasa saya aja lah. Kalau bosnya punya barang tanggung, anak buah yang lain gak dikasih. Ke dia aja nih. Iya, ke guru saya aja. Gitu. Karena kepercayaan kali. Mungkin tangan kanan. Ya, itu pokoknya omsetnya bagus. Makanya dikasih dia semua barang. Dan orangnya pun loyal lah gitu, loyal. Semua barang dikasih. Bisa dibayang kehidupan kayak gimana tahun 84 nih. Nah, sampai satu hari beliau ini pernah ketangkap polisi. Ketangkap polisi pagi, terus interogasi, sampai ya cerita beliau nih, itu kuku jempol itu dikerik pakai tang. Itu oleh pihak kepolisian supaya dia ngaku siapa bosnya, gitu. Dan dia nggak ngaku. Dia nggak ngaku siapa bosnya, gitu. Itu disiksa, bahasa dia gitu ya. Tapi tetap diam. Pagi ditangkap, sore ditebus sama bosnya. Langsung dikasih kunci rumah. Gitu. Sama bosnya keluar. Artinya benar-benar kepercayaan bosnya, benar-benar tangan kanan bosnya urusan narkoba gitu. Dan beliau juga cerita bahwa beliau itu punya tanda tangan tanda tangan darah atau apa itu, yang kalau keluar dari situ mati. Pokoknya keluar dari organisasi ya mati gitu. Baik dari mati mungkin karena narkoba, atau mungkin dia keluar sadar tapi mati dari sama temennya. Itu nggak mau bocor soalnya. Nggak mau bocor, benar gitu. Itu dari. Nah, karena terus berkecimpung di narkoba, satu hari guru saya sakit. Nah, sakit, dirawat kurang lebih sekitar 8 bulan. Dirawat di rumah sakit. Semua hartanya, semua uangnya habis. Karena sakit? Iya, buat berobat, buat sehari-hari kan, buat semua kebutuhan habis gitu. Sampai kalau cerita beliau tuh yang tertinggal cuma ya pakaian dalam aja lah gitu. Saking luar biasanya. Dan itu nggak sembuh. Itu nggak sembuh karena udah nggak ada biaya, mau nggak mau pulang. Begitu pulang sampai rumah, apa bahasanya, depresi kali ya, atau stres gitu. Nggak bisa gimana-gimana lagi dan punya niat untuk kalau nggak salah dengar, kalau orang apa ya bahasanya, sakau ya, itu kan nggak berani sama air apa gimana gitu. Kalau nggak salah, karena kita juga kurang paham gitu. Nah, guru saya tuh ngerembet dari kamar tuh ke kamar mandi untuk ke dalam kolam. Kan kalau dulu ada kolam gede itu, kamar mandi. Nah, masuk gitu ke kolam, itu bukannya malah keluar dari kolam itu malah istighfar deh. Oh, dia sempat nyemplung berarti udah? Iya, udah emang udah niat tuh pengen gitu. Keluar dari kolam itu malah istighfar. Dan seumur hidup itu istighfar pertama dia. Gitu. Seumur hidup saking jauhnya
dari agama gitu. Nah, dari situ pelan-pelan ada semacam kesadaran tentang apa yang selama ini dijalanin gitu. Mulai ada kesadaran, terus karena dia juga kan punya anan darah tadi, maka dia kembali ke tempat dia berobat rumah sakit, minta surat kematian yang menyatakan bahwa yang nama ini sudah meninggal dunia. Maksudnya apa? Supaya nggak diinin teman-temannya, nutup data, nutup data. Dan waktu itu kan ya teknologi nggak sekarang gitu ya, cukup dengan data itu udah selesai. Dan dia sekian lama nggak tinggal di lingkungan yang biasa, baik lingkungan timnya dia maupun lingkungan rumah. Artinya dia keluar dari lingkungan yang biasa. Orang tua saya terus berusaha untuk menata hidup, artinya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, hidup normal. Sampai satu hari sempat bekerja di daerah Karet Tengsin. Di sana banyak konveksi daster. Nah, guru saya kerja bagian ini nih, nyelup batiknya itu. Nah, mulai kerja normal, dan umumnya yang kerja paling banyak itu laki-laki. Nah, setiap malam Jumat bengkel tuh sepi gitu, karena biasanya kan mereka ngumpul, karena ada juga yang tidur di sana gitu. Sampai akhirnya guru saya nanya, sebenarnya kalau malam Jumat pada kemana sih kok sepi gitu. Nah, mereka bilang tuh pada ngaji gitu, pada ngaji. Nah, guru saya minta ajak ngaji, tapi bukannya diajak malah ketawain gitu. Kenapa? Anak jalanan minta ajak ngaji gitu. Bisa ngaji juga enggak gitu. Itu diketawain, dan itu beberapa kali, bukan hanya satu kali malam Jumat, tapi sering minta tapi nggak pernah diajak gitu. Lama-lama akhirnya mau nggak mau diajak ke pengajian. Dan salah satu kebiasaan di pengajian itu untuk jamaah baru ya istilahnya ada wiridnya gitu. Salah satu wiridnya itu baca ayat kursi, dan beliau nggak tahu ayat kursi itu apa gitu. Sampai nanya yang lain gitu kan. Kebetulan di sana ada 13 item lah yang harus dibaca. Salah satu itu ayat kursi. Dan guru saya nggak tahu ayat kursi itu apa gitu. Sampai nanya ke temen ini, nggak tahu, ini bukan dikasih jawaban malah diketawain. Saking sebalnya gitu kan. Diunjukin tuh kan di atas pintu suka ada figura ya. Iya. Ayat kursi. Tuh ayat kursi tuh gitu. Dilihatin, oh itu namanya ayat kursi gitu, dilihatin. Keanehan di situ. 10 menit kurang lebih lah ngeliatin itu hafal gitu, padahal awalnya nggak bisa baca Quran gitu. Nah, terus wirid ya katanya, ikut pengajian kan, aktif, hidupnya makin membaik, ya mau belajar ibadah, belajar ngaji dengan teman-temannya semua, dengan gurunya, semangat. Nah, timbul permasalahan kedua. Apa tuh, Pak? Walaupun sudah ngaji, sudah meninggalkan dunia narkoba, ada rasa bahasanya ganjelan. Ganjelan, kok kayak masih ngeganjel nih gitu. Dia coba ngerenung, dalam hatinya ada dorongan untuk cuci kaki ibunya. Oke. Gitu. Nah, saat ini terjadi kan beliau ini kan sebenarnya aslinya orang Tangerang. Ya, cuman sudah tinggal di Depok waktu itu. Tinggal di Depok, punya dorongan untuk cuci kaki orang tua. Gitu. Karena dorongan terlalu kuat, ya mau nggak mau pulang ke Tangerang. Sampai Tangerang, ya logika dong, bekas preman masa harus cuci kaki orang tua gitu. Akhirnya nggak jadi, gitu. Nggak jadi, pulang ke Depok lagi, pulang. Sampai Depok makin nggak kuat, dorongan makin kenceng. Yuk, mau nggak mau balik lagi ke Tangerang. Sampai Tangerang, ya gengsi, menang lagi gengsinya, gagal lagi cuci kaki. Pulang lagi aja ke Depok Basi. Tuh. Sampai Depok belingsatan lagi, karena dorongan makin kuat lagi. Mau nggak mau akhirnya paksa berangkat lagi. Nah, di ketiga kali ini sampai ke rumahnya, itu ibunya nggak ada gitu.
jadi cuma ada bapaknya. Nanya lah gitu, Pak, ibu mana gitu? Ibu lagi ke pasar gitu. Kenapa emang? Enggak katanya. Udah, tungguin lah gitu. Sekitar mungkin ya 30 menit sampai 1 jam ibunya pulang dari pasar. Ibunya pulang dari pasar dan ya ini yang luar biasa. Ibunya ke pasar tradisional yang beceknya bisa kita bayangin. Oke. Plus nyeker. Aduh. Itu. Dan dia harus cuci kaki. Awal sih ibunya nggak tahu. Dia cuma nongkrong. Gini pulang, pas ibunya assalamualaikum gitu, salam gitu. Ya kadang mendorong langsung ibunya dirangkul lah gitu ya. Itu, bu sebentar. Kenapa emang? Udah nggak duduknya di bangku, duduklah di bangku. Udah dia ngambil baskom belakang, ngambil air. Air yang diambil tuh air kolam. Nggak ada sejarahnya kan air kolam mandi itu air mateng. Iya. Air bentah. Kalau ibunya masukin kaki punya dua, cuci. Bisa bayangin air got pasar tercuci sampai kaki emaknya bersih gitu ya. Kayak gimana gitu. Bau. Semua bau ada, tahu sendiri pasar tradisional. Nah, selesai, udah air itu langsung diminum. Diminum. Di situ juga, depan ibunya. Diminum, selesai, sisanya dibawa ke kamar mandi, dituang di bak lain gitu, campuran air biasa buat mandi. Lega tuh dibilang. Lega, balik ke Depok kan udah. Wah, lega, badan enak, enteng, dorongan hati selesai gitu ya. 3 hari kemudian dia muntah. Muntah keluar darah kayak darah mati. Ini segini ini. Wah, gitu. Kenapa dia muntah? Kalau kenapa saya nggak tahu ya, tapi mungkin itu racun-racun bekas narkoba dulu. Oke. Dia keluar, karena dia bilang setelah ini keluar badan itu entek seger, kayak orang nggak pernah bermasalah dengan badan. Dan ini ngepek juga dengan kejiwaannya, artinya ibadahnya makin rajin dah gitu ya, makin rajin, ngajinya makin rajin, semua makin rajin, sama gurunya juga makin deket gitu, ibadahnya makin rajin, sampai berani ngutang kopi, ngutang gula, ngutang rokok lah gitu, buat kalau lagi ngumpul ngaji. Padahal gajinya termasuk yang paling kecil, tapi yang lain gajinya gede nggak berani gitu. Bagi ke guru berani, ini berani, itu karena dorongan ada dari dalam. Sampai akhirnya guru itu sampai di pengajian tuh ada gula tuh seember gitu bahasanya. Jadi awalnya guru tuh mengawali dari yang ngutang ini temannya jadi ikutan. Iya. Jadi ikutan saking berani. Nah, akhirnya menjadi salah satu anak didik yang dekat dengan guru. Dengan guru itu. Dari situ turun misalnya gini izinnya, terus belajar sampai akhirnya beliau ini hijrah ke Depok dan punya pengajian, menjadi orang dekat yang salah satu murid yang dekat dengan gurunya itu. Nah, inilah yang guru saya, Si B. Guru B ini, ya A juga guru saya juga. Artinya kalau orang bilang pengen belajar nih sama gurunya Pak Malik nih, kayaknya ini enggak, guru saya bukan kiai gitu. Guru saya bukan orang hebat, guru saya bukan jebolan pesantren. Guru saya itu mantan bandar narkoba. Gembong lah jatuhnya ini mah. Juga gitu. Kalau Padahal penghasilan tatoan. segitu mah. Itu karena kebetulan saya suka ngurutin. Kalau buka baju ngurutin itu ya tatoan. Gitu. Kalau lagi keluar normal juga ya kayak ya biasa pakai lepis, pakai kayak kaos, pakai jaket lepis gitu. Nggak kelihatan orang ini gitu. Gitu. Dan aneh juga, saya pernah sekali main satu malam. Terus guru saya ini udah rapi pakai koko gitu kan, ngajakin saya ngaji di lingkungan. Ngaji di lingkungan ya saya ikut gitu, kebetulan ngaji baca Quran gitu. Ngaji baca Quran, ada ustadznya, ada beberapa jamaah yang udah hadir. Terus kita di situ ngaji itu baca Quran gantian gitu. Misalnya ustadznya baca 2 ayat nih, ntar sebelahnya nyambung gitu sampai selesai. Saya ada rasa khawatir sebenarnya waktu itu, ya mohon maaf bukan ngerendahin guru gitu, karena guru udah cerita siapa dia gitu, kita tahu ke ininya. Oh ntar apa iya giran guru baca Quran bisa apa enggak nih, kita juga rasa nggak enak, rasa malu juga, aduh rasa deg-degan juga nih gitu.
Berputarlah pembaca Quran. Sampailah ke titik guru saya ini. Dan anehnya bisa. Baca. Bisa. Bacanya bisa, bagus. Tajwidnya juga bagus, semuanya bagus. Wih, kaget juga sih dulu, luar biasa nih, gitu. Cepet Kok- banget belajarnya ya. Nangkapnya gitu. Iya, kalau logika saya juga nggak paham pengen gitu. Kok bisa ya? Artinya lancar. Saya aja waktu kecil belajar tajwid itu paling ogah. Iya. Namanya belajar tajwid puyeng. Oh ya. Udah ngapal harus begini paling ogah gitu. Tapi guru saya itu enggak karena emang ya entah apa ya saya juga nggak paham. Saya dengar bisa. Sampai di rumah saya tanya, Pak, itu tadi kok bisa baca Quran? Ya bisa. Katanya dulu, saya juga nggak tahu kan, itu bisa aja kan, saya juga nggak ngerti kan. Ya walau alam sini apa dan kenapanya masalah ini. Makanya kesini saya banyak teman-teman gitu ya, jamaah yang dari anak jalanan juga, dari yang suka keluar masuk sel, dari yang suka minum, dari yang suka narkoba, itu banyak adalah beberapa di tempat saya. Yang awalnya saya juga heran, padahal saya nggak pernah bersentuhan dengan narkoba, tapi kok kenapa kayak begini ya? Setelah saya belajar tafakur, ya mungkin ini semacam timbal balik, gitu. Artinya selama ini saya dididik oleh orang yang dekat dengan narkoba, dengan mantan pengguna narkoba, sehingga saya bisa lebih baik. Sebagai timbal baliknya, saya juga harus mendidik orang seperti itu, gitu. Gitu. Makanya ya yang tadi saya cerita awal bahwa sampai saya dibilang pemimpin pengajian sesat, sampai dibilang kafir, karena yang ngumpul anak-anak kayak gitu semua, nggak ada orang, kayak gitu. Sampai akhirnya ya sedikit demi sedikit ya ada tata cara kita diajarin upaya namanya untuk bantu orang dari sisi pengobatan. Ini ya pelan-pelan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kasih tolong saya, kurang lebihnya gitu, Bang Arul. Kisah dari seseorang yang tadinya mungkin Bergajul. begaju bandel, kalau itu yang nggak dihargain, jangan oleh orang lain tapi oleh keluarga sendiri. Ternyata Allah berkehendak lain, ya ternyata yang akhir menjadi seorang yang sangat manfaat dan luar biasa. Dan beliau termasuk guru yang sangat saya banggain lah, kayak gitu. Emang metode dia dalam ngaji itu gimana sih, Pak? Apakah dia, kan ada yang namanya ngaji kuping ya, ada ngaji ngadep. Kalau di saya dulu ngaji ngadep sama ngaji kuping. Iya. Kalau metode dia gimana tuh? Kalau metodenya sih gini, intinya pengajian ini mengkaji diri, mencari kesalahan sendiri, mencari kekurangan diri sendiri, mencari siapa kita gitu. Yang tadi awal cerita bahwa kita ini terlahir seperti ini disebut manusia, tapi kan kita belum tentu manusia. Betul. Gitu. Nah, nanti di padang mahsyar kan banyak manusia dibangkitkan dalam bentuk yang tidak lazim gitu. Ada yang seperti kepala, seperti hewan, ya ada yang tanpa kepala, ada yang tanpa tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kejadian pada saat itu kan sudah terlambat, gitu. Nah, makanya sebelum itu kejadian, saat ini kita cari dulu siapa kita, gitu. Ini Malik, gitu. Ya, ini kan nama pemberian orang tua. Ini manusia seperti ini, tapi kan dalamnya belum tentu seorang manusia. Jadi belum tentu seorang manusia. Makanya kita cari saat ini, Malik ini manusia atau bukan. Kalau emang saat ini Malik ini seorang manusia, pertahankan dan tingkatkan. Kalau saat ini Malik itu bukan manusia, bisa mungkin bentuk hewan, mungkin makhluk lain, atau setan seperti itu. Kita masih punya kesempatan untuk merubah. Jadi kita kaji diri kita sendiri saat ini, kita siapa gitu. Mumpung belum terlambat, mumpung masih hidup, masih punya kesempatan untuk merubah. Nah, di pengajian ini lebih tekan ke situ, gitu. Jadi terus kita lihat siapa kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Nah, kita kenalin dulu kita siapa sebelum kita belajar mengenal Tuhan. Nah, itu. Karena kalau fisik kita mungkin begini tapi punya buntut, mungkin kita nggak disebut manusia.
atau bertanduk kan nggak manusia. Hmm. Tapi karena disebut manusia, tapi di mata Allah belum tentu. Gitu. Maka kita dididik di sana itu untuk mengenal diri kita dulu. Gitu. Mengenal diri, gitu. Belajar lewat sifat-sifat yang 4 itu, karena sifat setan, sifat jin, sifat malaikat, dan sifat Rasulullah itu yang ada dalam diri kita. Kita haji semua, kita bongkar semua. Nah, manusia yang disebut manusia adalah orang yang berpakaian la haula wala quwata illa billah. Maka kita harus berpakaian itu. Yang namanya manusia harus la haula wala quwata illa billah. Saat dia punya sifat merasa, maka dia bukan manusia. Maksudnya la haula wala quwata itu kita harus berserah gitu, Pak. Nah, manusia itu la haula wala quwata illa billah, artinya manusia itu tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun kecuali kalau Allah tolong. Maka nggak ada manusia sakti, manusia kuat, manusia hebat, nggak ada kecuali kalau Allah tolong. Tanamkan itu, sematang itu di hati kita. Saat kita merasa mendingan juga gua, pinteran juga gua, Oh iya. hebatnya itu berarti kita bukan manusia. Nah, saat kita masih merasa seperti itu, maka didiklah diri kita, nasehatin diri kita sendiri, gitu. Arahkan diri, Pak, itu di dalam hati tuh keluar kayak gitu tuh. itu kan emang itu tadi kan manusia punya 4 sifat. Sifat setan, sifat jin, gitu. Sifat malaikat, sifat Rasulullah. 2 sifat harus kita tundukin, 2 sifat harus kita tingkatin. Nah, 2 sifat yang harus kita tundukin itu sifat setan dan sifat jin. Sifat setan itu sirik, dengki, jahil, nggak suka sama orang seneng sama orang yang susah. Lebih seneng lihat orang yang ribet gitu. Nah, itu kita tundukin. Sifat jin? Sifat jin itu cuma 1, itu merasa. Cuman cabangnya banyak. Merasa lebih baik, merasa lebih pintar, lebih jago, lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya, lebih mampu, lebih kuat, lebih sakti, lebih hebat, lebih itu namanya sifat jin. Itu manusia punya. Maka pada saat kita merasa itu dalam diri kita, tundukin. Gimana cara nundukinnya? Nasehatin. Gitu. Kita lagi nongkrong, lagi ngumpul, lagi ini, sudah ada orang masa gini, wih, bisaan juga gua. Saat kita punya rasa begitu, nasehatin, jangan begitu. Gitu. Bahwa mungkin dari sisi ini kita lebih baik, tapi sisi lain mungkin dia lebih baik. Iya. Gitu. Mungkin di sini dia pinter, kita pinter. Mungkin di sini dia yang pintar. Jadi jangan merasa terus tundukin. Terus tundukin. Lama-lama dia akan tunduk. Gitu. Saat kita mau ibadah aja, kita mau ngaji, ngebatin aja. Ya saudara saya, yuk kita ngaji. Saudara saya sifat jin saya, yuk kita ibadah. Yuk kita belajar sedekah. Yuk kita belajar sholat. Ajak aja. Lama-lama dia tunduk. Itu harus kita lafalkan atau di dalam hati aja? Di dalam hati. Lafal pun dengan baca pelan, ngomong pelan nggak masalah. Nggak masalah gitu. Tundukin terus, karena hal sifat yang paling berat di manusia itu tadi. Sifat jin, sifat gagah. Lambang warnanya itu hitam. Makanya kendaraan kalau warna hitam terlihat gagah. Karena itu menjadi lambangnya jin. Gitu. Lambang setan itu merah. Amarah, emosi. Ya kan? Nah, lambang jin itu hitam. Makanya gagah. Itu. Nah, itu ditundukin terus. Dalam diri kita tundukin, terus kita tundukin. Ibarat gini, kita melihat anak kecil. Kita harus bilang gini, anak kecil itu lebih baik dari saya. Karena anak kecil itu dosanya lebih sedikit dari saya. Oh iya. Harus seperti itu, tanam dalam diri. Kalau ngeliat anak kayak orang sebaya, lah mendingan dia, walaupun umur sebaya, gitu. Tapi dosa saya lebih banyak dari dia. Dia pasti ibadahnya lebih dekat ke Allah, lebih rajin ibadah. Berarti lebih baik dia dari saya. Karena kita tahu apa yang kita perbuat. Nah, kalau ngelihat orang yang lebih tua, maka tanamkanlah bahwa orang itu hebat karena ibadah dia lebih banyak, pahala dia lebih banyak, kebaikan lebih dibanding saya. Gitu. Karena kita tahu ibadah kita. Nah, terus ukur kebadan terus. Bahwa setiap kita merasa lebih baik dari orang lain, buru-buru nasehatin. Jangan diikutin. Kalau diikutin dia makin tumbuh rasanya, makin merasa. Tapi kalau dia nasehatin, tundukin terus, dia makin turun. Gitu. Nah, nanti kalau sifat setan dan sifat jin dalam diri kita udah tunduk, nanti saat kita menghadapi sesuatu yang bersifat setan dan jin, dia keluar dengan sendirinya. Gitu. Karena sifat setan dan sifat jin dalam diri kita lebih kuat daripada setan dan jin yang di luar. Karena pernah kita tundukin. Karena kita tundukin. Dia udah mau ibadah. Iya. Nih, saat kita menghadapi satu kejadian, misalnya mau ada satu tempat angker misalnya, kita mau lewat situ, nggak ada jalan lain, ya kita bilang aja, Assalamualaikum, sifatnya dalam diri saya melewati situ udah angker. Nanti dia keluar nih.
Dia keluar untuk mau di situ. Nah, pada saat kita lewat di situ yang serem itu kita hilang rasa takut. Tahu kayak lupa aja gitu. Pas sudah lewat, kok saya bisa ngelewat tempat angker itu. Jadi dia keluar. Gitu. Begitupun yang namanya sifat jin. Saat dia udah tunduk, gitu. Saat dia udah tunduk, nanti kita bisa ada serangan secara kejinan, baik perilmuan maupun kayak santet contoh kecil. Nyerang kita sebelum ini nyampe ke kita, ini keluar duluan dari badan kita. Udah nge-cover dia. Udah nge-cover. Dengan jin kita lebih kuat daripada itu. Makanya di sini. Nah, di sini letak bahwa nggak ada manusia sakti. Jadi bukan karena kita sakti, tapi karena sifat ini yang keluar. Itu contohnya. Jadi makanya sisi lain kadang orang begini, orang mengamalkan ilmu A, ilmu B supaya nggak terkena ini, gitu. Supaya begini, sebenarnya itu kan ilmu orang yang kita pelajari. Mana pelajari ilmu yang dari kita. Kalau bahasa Sunda manusia, mana yang punya kamu. Bukan punya ilmu ini punya orang, ilmu ini punya orang. Nah, kita cari ilmu yang ada di diri kita. Karena dalam diri kita udah Allah waris semuanya. Mau ilmu apa, mau untuk usaha urusan apa, mau bisa bantu orang masalah pengobatan apa, mau urusan apapun udah ada dalam diri kita. Tinggal cari anak kuncinya untuk membukanya. Kita semua punya. Dan ilmu itu pasti compatible sama yang ada di diri kita. Pasti. Karena kita ngelihat sendiri langsung. Nah, karena itu milik kita yang udah Allah waris. Iya. Dan itu semua manusia punya. Ketimbang kita harus melihat orang belum tentu cocok. Karena kepribadian beda-beda. Nah, kita pelajari ilmu A, ilmu B itu kan belum tentu cocok sama kita. Makanya terkadang ada yang namanya stres karena perilmuan. Oke. Karena kadar ilmu itu kita nggak tahu sesuai nggak dengan kadar kita. Oke. Kalau itu lebih berat, lebih gede, stres. Gitu. Kalau yang dalam diri kita kan emang udah sesuai dengan porsi kita. Gitu. Dan ini potensi yang sangat besar dalam badan kita semua. Nggak perlu jauh-jauh. Semua ada dalam badan kita sebenarnya. Mau ilmu apa ada. Gitu. Tanpa harus ribet, repot. Gitu. Nyari guru. Gitu. Ya artinya di sini juga ada guru ya, artinya semua potensi ada dalam diri kita. Badan kita ibarat sebuah kamar, ada pintunya, pintu itu dikunci. Gitu. Kita cari anak kuncinya, kita buka, maka itu punya kita pelajari semua itu. Semua dengan sendirinya. Gitu. Karena kuncinya di situ. Pelajari. Dan itu yang akhirnya kita pelajarin di pengajian tadi. Iya. Itu. Dan satu didikannya juga yaitu namanya saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Gitu. Kita harus hormat yang namanya ketumbuhan, ke hewan, itu, ke makhluk walaupun dia mungkin makhluk yang di pinggir pagar, yang di pohon, yang di mana, yang katanya itu makhluk jahat, yang katanya itu makhluk nggak bagus, tetap kita harus menghargai. Saya pernah denger ya gini pernah ngaji bahasanya. Iya. Dulu ada cerita, jadi sahabat Nabi nih nanya. Nah waktu itu habis selesai perang Badar. Sahabat nanya, kita habis melalui perang yang sangat dahsyat. Nah. Apakah ada lagi perang setelah ini? Iya, yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat. Rasulullah ngejawab tuh. Iya. Ada. Perang melawan diri kita sendiri. Iya, melawan nafsu kita. Iya. Ya, benar. Dan itu sekarang, akhir zaman ini salah satunya. Makanya kita perangilah hawa nafsu kita. Diri kita sendiri. Nafsu kita perangin. Bukan dihilangkan ya. Nafsu itu bukan dihilangkan, tapi ditundukkan. Kalau dihilangkan, kita nggak jadi manusia. Karena kita makan pakai nafsu, minum pakai nafsu, kerja pakai nafsu, apapun pakai nafsu. Tanpa nafsu nggak bisa. Makan aja nggak pakai nafsu nggak makan kan? Iya. Nah, makanya bukan dihilangkan, tapi ditundukkan. Dikendalikan. Dan itu kalau bisa itu luar biasa. Itulah potensi manusia yang Allah berikan. Disitulah letak yang namanya sebut sebuah kesempurnaan. Saat manusia bisa menolak hawa nafsunya, maka makhluk lain nggak bisa ganggu kita. Gitu. Pernah nggak dengar obrolan konyol ataupun iseng begini? Katanya saya kan takut dengan suara agama lah gitu ya, azan, baca Quran dan sebagainya. Kok orang sholat suka mikirin yang enggak, berarti kan dia enggak gitu ya. Nah, gitu. Kok dikumpulin kok bisa? Nah, jadi gini. Konsepnya begini. Kita punya setan yang dalam diri. Gitu. Nah, di luar ada makhluk penggoda. Makhluk ini goda kita enggak terus-terusan nempel. Dia juga punya kerjaan lain. Gitu.
konsepnya itu dia selalu bikin catatan. Jam 1 kerjain ini, jam 2 ini tuh bukan. Tulisan itu dikasih makhluk setan yang ada dalam badan kita. Selesai ini dia mau pergi. Makanya kita harus kegoda. Kemanapun kita pergi kita kegoda. Kita kamar mandi aja digoda. Kita lagi belajar ibadah, kita lagi sholat digoda. Karena udah ada catatannya dari dia. Kenapa ingin nurut? Karena setan ini belum tunduk sama kita. Dia masih total makhluk yang di luar. Makanya tundukin. Jadi saat nitipin ini nggak mau. Paham nggak? Ya gitu. Semuanya ada di kita kuncinya. Kuncinya di kita. Dan itu benar. Artinya perang yang paling berat dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu. Sekarang semua kayak gitu. Semuanya di situ. Dan salah satu tempat kelemahan manusia adalah nih, perut. Saat manusia tunduk sama perut, maka dia udah nggak punya harga diri. Kejahatan apapun, kejelekan apapun akan dikerjain. Tapi kalau dia bisa nahan perut, insya Allah harganya terjaga. Karena semua bermuara dari perut. Lapar gitu maksudnya? Nah iya, kebutuhan perut kan, gitu. Alasan buat perut. Tempat yang paling buruk adalah perut yang senantiasa kenyang. Oke. Itu dari perut. Nih kalau secara anatomi, kalau perut kekenyangan yang ada badan lemes. Males. Kalau udah malas kerja, malas ibadah, malas semuanya, selesai berarti kan. Gitu. Kalau perut kosong, orang kejahatan apapun bisa dilakuin. Gitu. Semua kalah mulut. Tapi kalau perutnya kuat, insya Allah. Gitu. Orang yang perutnya kita disuruh makan berhenti sebelum kenyang. Makanya ada Kan puasa. kalau kita ngerasa lapar. Iya. Jangan sampai lapar banget. Nah, itu. Karena sini harga diri. Manusia ini yang di perut. Oke. Ya kan? Itu. Mohon maaf gitu. Di tempat di pengajian yang tadi saya cerita, itu kalau udah biasa menjalani aturan mainnya, itu makan barang haram perut mules, mohon maaf. Gitu. Iya, walaupun kita nggak tahu. Nih cerita kecil. Guru saya yang tadi A nih, guru A. Kita ngaji nih. Ada saya temen yang anggaplah agak-agak gitu ya. Agak-agak apa nih? Agak aneh dah gitu, agak aneh. Datang nih ke pengajian nih, bawa kopi. Kopi di gelas gede. Anggaplah kita panggil namanya siapalah. Jarwo dah kan gitu ya. Datang nih bawa gelas nih gede. Wah, bawa apaan wah gitu. Bawa kopi nih gitu. Duit bagi dong gitu nanya temen. Wah, ini mau buat abah gitu, bahasanya kasar ke guru gitu ya. Buat abah ini mah gitu. Jangan. Ya bagi dikit doang gitu. Janganlah gitu. Dibawa nih ke depan dengan bangganya kan. Wah, ada rezeki nih, Bah, kopi. Wah, ya. Makasih, Wah, gitu kan. Saya taruh di meja. Nah, udah situ kita nawar. Nah, namanya guru kan dikasih kan seneng minum tuh ceritanya kopi. Enggak ada 5 menit gitu. Langsung, wah, ini kopi apaan gitu. Kopi susu, Bah, katanya. Kopi susu kok rasanya begini? Ya nggak tahu emang apa. Tadi beli pakai apaan? Tadi ini, Bah, sore masang porkas dapat saya beliin kopi. Setelah dari situ kita semua sepengajian ketawa. Dan guru lagi mulus-mulus langsung ke belakang. masang porkas ternyata. Cuman ya kita nggak menyalahkan karena juga bocah agak-agak gitu ya. Tapi sini satu pembuktian. Di apa namanya? Disiplin di tempat kita tuh kalau sudah diproses begitu, perut tuh steril. Itu. Baik kita tahu maupun nggak tahu itu dari mana. Saya pernah tester kecil. Waktu saya di OB, kita kalau pulang kerja tuh nggak pulang. Kita suka main samgong. Ya salah, goceng-goceng gitu kan, ceban-ceban dulu. Main. Mereka main, saya ingat, ya kata guru saya kalau kayak begini kan katanya judi gitu kan. Apa iya gitu. Terus mereka main, nyuruh dah. Beli gorengan gitu. Sengaja kita beli gorengan sini, beli gorengan, kita siapin di piring. Kita ambil tuh gorengan satu, kita makan. Katanya kalau makan yang begini perut sakit, makan. Kita telan begitu sampai perut bener, astaga beneran buang itu. Yang nggak penting istighfar semua. Itu. Jadi teman kita gue banyak yang kayak gitu. Rasain kayak gitu. Gitu makanya steril gitu syariatnya gitu. Kalau ikut aturan main insya Allah lebih steril. Karena memang kuncinya di perut, makanya pada saat udah itu kan udah selesai. Gitu artinya
punya mental lumayan saat bisa menjaga perut. Itu kejahatan-kejahatan, hal-hal yang kurang baik, insya Allah bisa lebih tercegah. Kalau kita bisa ngejaga perut. Bisa ngejaga perut. Semua kunci di perut. Itu. Makanya jadi itu kendalinya kayak gitu. Itu makan sama kan nggak boleh banyak. Iya. Dan kenyang banget. Nggak boleh kenyang banget. Gitu. Gitu. Makanya bagus pendidikan Islam luar biasa dengan kondisi perut. Nah ini cerita mantep nih. Bukan cerita sih apa ya. Bisa jadi buat koreksi diri kita lah ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat penonton? Buat ngelengkapin semuanya nih. Iya, iya. Yang pertama pastinya jaga perut. Itu artinya jaga perut dari banyak makan. Kedua jaga perut dari barang yang haram. Karena itu menjadi cikal bakal kesengsaraan kita ke depan. Itu. Yang kedua, jangan pernah meremehkan seseorang atau melihat seseorang dari segi luarnya aja. Gitu. Ya, saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Gitu. Semua makhluk Allah, bukan hanya manusia. Ya, mungkin cuma itu, mudah-mudahan manfaat apa yang kita obrolin. Oke. Nah, itu dia cerita atau tausiah mungkin. Ya, cerita bukan tausiah, kalau Ustaz, saya bukan Ustaz. Iya. Tausiah atau cerita yang isinya daging semua ini. Pokoknya kuahnya udah kita pisahin, udah kita buang. Ya. Apalagi gajinya ya. Ya. Wow, Bonus boleh. itu. Hah? Bonus boleh gajinya. Oh, boleh. Ya. Kalau itu Kak, gaji Kak. Ya, kita udah di akhir video. Gue Arul. Pak Malik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.